Kami menerima undangan untuk hadir di sini. Kami lihat berkumpul anak-anak muda dari seluruh Indonesia yang kalau tadi istilahnya Bung Zenzi datang membawa masalah. Saya begitu dengar, saya sedang mau belanja masalah. Jadi datanglah ke tempat ini supaya bisa ketemu. Ini pasarnya, ada yang bawa masalah, ada yang belanja masalah. Kami ingin belanja dan sebenarnya saya ingin mendengar, dan saya sudah mendengar apa yang tadi disampaikan. Kawan-kawan sekalian, kita memiliki rasanya setelah mendengarkan tadi concern yang sama. Kita menginginkan agar Indonesia kembali kepada jalur awal mengapa Republik ini didirikan. Republik ini didirikan untuk melaksanakan sebuah gagasan yang disebut sebagai menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu gagasan sederhana yang dituliskan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Mengembalikan ke jalur ini adalah ikhtiar kita. Karena itu ketika tadi mendengar apa yang teman-teman sampaikan, berbicara tentang apa yang harus diubah, kami menangkap itu semua, jadi kami bawa. Dan tadi saya sampaikan, saya tidak ingin kirim utusan, saya ingin terima langsung dari teman-teman semua di sini. Saya ingin menyampaikan kepada semua bahwa ketika kita berbicara tentang keadilan, maka kita harus mendengar dari yang tidak merasakan keadilan. Karena kalau kita berbicara dengan mereka yang sudah mendapatkan banyak bicara keadilan, barangkali mereka tidak bisa cerita. Tapi bagi mereka yang tidak merasakan keadilan, yang namanya keadilan itu menjadi penting sekali, menjadi mendasar sekali. Dan saya rasa suara-suara di sini adalah suara-suara mereka yang mementingkan untuk kita kembali kepada jalur Indonesia yang awal, yaitu menghadirkan keadilan sosial. Yang kedua, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih sebagai sesama warga Indonesia, sebagai sesama anak bangsa. Mengapa? Karena teman-teman semua yang hadir di sini sesungguhnya tidak punya tanggung jawab konstitusional untuk ikut mengurusi ekosistem kita, ekologi kita, lingkungan. Tidak punya. Yang punya tanggung jawab konstitusional itu pemerintah. Tapi Anda semua memilih untuk ambil tanggung jawab moral untuk mengurusi itu semua. Karena itu sebagai sesama anak bangsa saya ingin sampaikan terima kasih. Terima kasih teman-teman semua, bukan sekedar urun angan. Oh, Indonesia harus begini, Indonesia harus begitu, bukan. Tapi teman-teman memilih turun tangan, terlibat langsung di dalam kita menjaga ekosistem kita. Itu sebabnya saya ingin sampaikan satu pesan terima kasih saya dengar, saya terima. Yang kedua, saya sampaikan terima kasih bahwa teman-teman telah memprioritaskan. Lalu yang ketiga, tadi mendengar yang disampaikan oleh Bung Zenzi terkait dengan ekonomi Nusantara. Salah satu prioritas utama yang kami ingin bawa di dalam perubahan ini, kami mengistilahkannya ini adalah sebuah gerakan perubahan. Gerakan perubahan ini kita ingin agar kesetaraan kesempatan itu terjadi dengan sesungguhnya. Hari ini kita menyaksikan ketimpangan antar variabel, kota besar dengan kota yang kecil, antara kota dengan desa, antara pegunungan dengan pesisir, antara kawasan yang jauh dari kota besar dengan kawasan dekat kota besar, kawasan Jawa dengan kawasan luar Jawa. Berbagai jenis ketimpangan yang terjadi. Ketika kita bicara tentang pemerataan, kesetaraan, maka prinsip yang hendak kita kembangkan sederhana sekali, membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Itu prinsipnya. Nah, yang tadi dipresentasikan itu semuanya bicara tentang bagaimana membesarkan yang kecil, betul tidak? Bagaimana membesarkan yang kecil, dan pendekatan yang harus kita lakukan di pemerintahan ini kembali kepada pendekatan yang dipegang oleh para pendiri Republik ini. Apa pendekatannya? Pendekatannya pendekatan gerakan, bukan pendekatan program.
Kalau pemerintah memegang pendekatan program, kira-kira begini, bilang sama rakyat, Anda bayar pajak saja dan nyoblos saat pemilu. Sesudah itu semua urusan dikerjakan oleh pemerintah. Itu pendekatan programatik. Kalau bagus Anda puji, kalau jelek Anda kritik. Anda perlu berbuat apa? Tidak perlu berbuat apa-apa. Kalau pendekatan gerakan bukan, Anda peduli, Anda terlibat, negara ikut di dalam sebuah kolaborasi bersama unsur-unsur masyarakat yang tahu persis kondisi di lapangan sehingga bisa terjadi perubahan yang jauh lebih cepat dan efektif. Inilah pendekatan gerakan. Nah, pendekatan gerakan itu dalam bahasa sekarang biasanya disebut istilahnya kolaborasi. Kolaborasi itu satu titik, satu level di atas partisipasi. Kalau partisipasi itu A mengerjakan, pemerintah mengerjakan, tapi tidak saling bekerja sama. Ini namanya partisipasi. Dibolehkan terlibat, tapi tidak bekerja sama. Malah kadang-kadang musuhan. Kalau kolaborasi, rakyat berbuat, NGO berbuat, negara memfasilitasi dan kolaborasi dengan LSM, NGO, unsur-unsur masyarakat sehingga banyak program bisa dikerjakan sebagai satu kerja bersama atau kolaborasi. Nah, Bapak sekalian, teman-teman yang saya hormati, saya tidak akan berbicara panjang, tapi saya ingin menyampaikan beberapa poin yang mudah-mudahan bisa jadi bekal juga untuk teman-teman tahu apa yang teman-teman tadi sampaikan kira-kira banyak yang sejalan dengan apa yang kami ingin kerjakan. Begini, yang kita hadapi hari-hari ini adalah ketika ekonomi tanpa institusi. Coba dipasang saya. Apa yang terjadi? Mencederai proses, menyisihkan warga, dan merusak lingkungan ketika tanpa institusi. Coba lihat slide berikutnya. Saya berikan gambaran di sini. Ini adalah sebuah kesimpulan atas studi di banyak negara. Judulnya Mengapa Sebuah Negara Gagal. Ini ditulis oleh Darren Acemoglu dan James Robinson. Di sini dibagi dua. Negara yang inklusif dan ekstraktif. Teman-teman bisa lihat. Yang kanan dulu ekstraktif. Institusi ekonominya konsentrasi ekonomi di elit. Yang kedua, pasarnya menguntungkan elit. Yang ketiga, terbatasnya akses ke sumber pendidikan dan sumber daya lain. Yang keempat, ada hambatan dalam berbagai inovasi. Ini kalau kita lihat di dalam sebuah negara yang ekstraktif, kita menyaksikan minim perlindungan haki. Tapi negara yang inklusif, seperti apa negara inklusif? Ekonominya akses luas ke perekonomian. Playing field itu artinya kesetaraan kesempatan di dalam berbagai sektor perekonomian. Lalu ada akses yang merata pada pendidikan dan sumber daya. Tadi disampaikan juga salah satu poinnya. Kemudian ada dukungan untuk inovasi, ada perlindungan untuk hak asasi. Lalu di aspek politik apa? Yang ekstraktif, strukturnya oligarkis. Yang kedua, partisipasi politik terbatas dan ada pemberangusan hak untuk kebebasan.